Chapter 4, Kontrak dan Pernikahan. Pulau pribadi itu tampak sangat indah dan asri, terletak di tengah-tengah laut. Anora bisa melihatnya dengan jelas dari atas saat dirinya masih berada di atas helikopter tadi. Kini, saat dirinya sudah turun dari helikopter, dirinya segera dibimbing oleh Gavin menuju ke sebuah bangunan yang lebih cocok disebut sebagai kastil. Rupanya, di sana sudah ada beberapa orang yang lalu lalang, tampak menyiapkan sesuatu. Langkah Gavin terhenti ketika melihat sosok Pangeran Axel di hadapan mereka dengan Putri Audrey yang tampak menyambut kedatangan mereka. "Hei, kau baik-baik saja bukan?" tanya Putri Audrey pada Anora. Anora hanya bisa mengangguk patuh. "Lebih baik kau menunjukkan kamar untuk tempat istirahat Anora, karena pernikahan mereka akan dilakukan nanti sore." Pangeran Axel yang membuka suaranya membuat Anora dengan spontan mengangkat wajahnya, lalu menatap Gavin seketika. Gavin tampak mengangguk hormat, masih dengan wajah datarnya. Hal itu benar-benar membuat Anora kesal. Tidak bisakah pria ini menunjukkan ekspresinya? Marahkah? Sedih? Atau kecewa dengan keputusan sang pangeran? Belum sempat Anora membuka suaranya, Gavin sudah meraih lengannya, kemudian menyeretnya meninggalkan Pangeran Axel dan Putri Audrey, menuju ke sebuah lorong, lalu masuk ke dalam sebuah ruangan. Ruangan itu rupanya cukup besar dan sangat bagus karena tampak baru saja dihias. Kenapa? Untuk menyambut pernikahannya? Masih dengan diam, Anora mengikuti Gavin memasuki ruangan tersebut. Pria itu menutup pintu di belakangnya kemudian menguncinya. Gavin masih diam ketika pria itu melepaskan jas hitamnya, menampilkan kemeja putihnya yang tertutup dengan sebuah rompi lengkap dengan pistolnya. Anora menelan ludah dengan susah payah. Tak tahu entah kenapa dia merasa terpengaruh dan sedikit takut dengan penampilan Gavin saat ini. "Kau tahu, sebenarnya hari ini adalah hari terburuk yang pernah terjadi dalam hidupku," Gavin berkata dengan kesal. "Karena kau akan menikahiku?" "Iya." "Kau bisa menolaknya." "Tak ada yang bisa menolak keinginan calon raja," jawab Gavin cepat. Gavin lalu melangkahkan kakinya mendekat ke arah Anora. Lalu dia mulai membuka suaranya lagi. "Jika aku menolaknya, maka sesuai protokol kerajaan, kita berdua akan dikeluarkan dari istana. Kau akan kembali ke panti asuhanmu itu dan menjadi orang tak berguna di sana. Sedangkan aku, tentu saja aku tak ingin dikeluarkan dari istana saat ini." Pangeran Axel sudah seperti sahabatku sendiri, dan ketika dirinya masih memiliki banyak musuh, aku tidak akan meninggalkan dia atau mempercayakan dia pada siapapun. "Tapi, kau akan hidup terikat denganku." "Siapa bilang? Tentu saja pernikahan kita tak seperti pernikahan kebanyakan. Aku memiliki beberapa aturan yang harus kau patuhi." "Aturan seperti apa?" tanya Anora kemudian. Gavin menatap Anora dengan mata tajamnya. Kemudian dia meraih tas yang tadi dia bawa, membukanya, lalu mengeluarkan sebuah map dari sana. Dia menyodorkan map itu pada Anora dan Anora mulai membacanya.
Pada dasarnya pernikahan ini adalah perintah kerajaan melalui Pangeran Axel. Dia sudah menyiapkan semuanya, dan aku menambahkan beberapa aturan di sana. Ya, itu kontrak pernikahan kita. Anora mulai membacanya dengan seksama. Wajahnya mulai memucat saat membaca poin demi poin yang tertulis dalam surat kontrak tersebut. Intinya adalah bahwa dia akan menjadi istri sepenuhnya oleh seorang Gavin Alexander. Tidak boleh ada perpisahan di antara mereka, karena jika itu terjadi, maka mereka akan keluar dari area istana dan bayi yang akan dilahirkan Anora akan menjadi milik kerajaan. Yang artinya Anora akan kesulitan untuk bertemu dengan anaknya jika mereka berpisah. Tak mencampuri urusan pribadi masing-masing, Anora diberhentikan dari pekerjaannya setelah menikah dengan Gavin dan harus puas tinggal di bangunan yang menjadi rumah Gavin. Anora harus mengabdikan diri sebagai seorang istri dan harus siap jika suatu saat Gavin meninggalkannya karena tugas. Pada intinya, surat itu mengikat diri Anora sepenuhnya sampai akhir. Anora tidak mendapati satu poin pun yang mengikat diri Gavin kecuali pernikahan ini sendiri. Setelah ku baca, sepertinya poin-poinnya tidak seimbang. Pangeran Axel sendiri yang menyetujuinya. Kau tidak lihat ada cap kerajaan di sana? Aku tahu, tapi apa aku boleh menambahkan satu poin saja? Tidak, Gavin menjawab cepat. Pernikahan yang mengikat ini saja sudah cukup merugikan bagiku. Dan kau ingin menambahkan satu poin lagi? Aku hanya merasa bahwa ini tidak adil. Lirih Anora sembari menundukkan kepalanya. Dan aku merasa bahwa kau sudah membayangkan jika hal ini akan terjadi setelah kau memutuskan untuk tetap mengandung benihku. Kau masih marah karena aku mengandung anakmu. Semua pria akan merasakan hal itu saat dia diminta bertanggung jawab dengan cara terikat seumur hidup dengan seorang yang tidak menarik hatinya. Setelah ucapannya yang menusuk itu, Gavin memilih pergi begitu saja meninggalkan Anora hanya sendiri di dalam kamar mereka. Bangunan gereja kecil yang masih ada di area kastil di dalam pulau pribadi milik Pangeran Axel itu kini sudah dihias dengan cantik. Seorang pendeta menunggu di sana dengan Gavin yang ada di hadapannya. Di tempat duduk ada Pangeran Axel dan Putri Audrey, dua orang pengawal Pangeran Axel serta dua orang pelayan Putri Audrey. Tak ada keluarga terdekat seperti apa yang pernah dikatakan Gavin sebelumnya. Anora tidak bisa mengundang satu orang pun dari panti asuhan tempat dia dibesarkan. Pun dengan Gavin, dia juga tak mengundang satu orang pun dari sana. Tibalah saatnya ketika Anora memasuki gereja tersebut. Berjalan sendiri menuju altar tempat di mana Gavin sedang menunggunya. Biasanya, pengantin pada umumnya akan berjalan dengan ayahnya, atau ibunya, atau mungkin orang terdekatnya. Tapi di sini Anora tak memiliki siapapun yang mengantarnya menuju altar. Sungguh menyedihkan, bukan? Gavin menatap kedatangan Anora dengan tatapan mata yang sulit diartikan. Dia masih memasang wajah datarnya, tapi matanya jelas menunjukkan keingintahuan tentang apa yang sedang dirasakan Anora saat ini. Perempuan itu menunduk dan tetap berjalan hingga berada tepat di hadapan Gavin.
Gavin mengulurkan tangannya, meraih jemari Anora lalu membawanya menghadap ke arah pendeta. Kemudian, upacara sakral itu akhirnya dimulai. Gavin dan Anora mengikat janji, saling mengasihi sehidup semati hingga maut memisahkan. Keduanya disahkan sebagai suami istri. Gavin meraih jemari Anora dan memasangkan sebuah cincin di jari manis perempuan itu. Pun dengan Anora yang juga memasangkan sebuah cincin di jari manis Gavin. "Kau boleh mencium mempelaimu," ucap sang pendeta. Pipi Anora memerah seketika. Dia menundukkan kepalanya karena tahu pasti jika Gavin tak akan melakukan hal itu. Ingat, mereka menikah hanya karena perintah sang pangeran, karena bayi yang dia kandung. Jadi, tak akan ada pernikahan atau kejadian romantis seperti saling berciuman, bukan? Tapi rupanya Anora salah. Tiba-tiba saja Gavin menangkup kedua pipinya, menatap matanya dengan tatapan yang sulit diartikan. Kemudian pria itu mulai menundukkan kepalanya, mendekatkan wajahnya pada wajah Anora. Lalu pada akhirnya, Anora hanya bisa memejamkan matanya ketika Gavin mulai menghadiahi Anora dengan cumbuan lembutnya. Cumbuan itu begitu lembut, begitu intens, hingga Anora seakan merasa dirinya terbang karena kasih sayang yang dicurahkan oleh suaminya ini padanya. Suami? Anora membuka matanya seketika setelah mengingat status baru Gavin Alexander yang kini sudah menjadi suaminya. Mata Anora tepat menatap manik mata Gavin. Dan di sanalah Anora mendapati tatapan penuh gairah dari pria itu. Gavin lalu melepaskan tautan bibir mereka. Dan saat itu keduanya baru sadar sepenuhnya jika apa yang mereka lakukan tadi masih disaksikan oleh orang-orang yang ada di sana, termasuk Pangeran Axel dan Putri Audrey. Bersambung, nantikan chapter 5-nya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Bye-bye.